terima kasih atas waktunya baca moderator. Di sini saya akan presentasikan bisnis plan saya, yaitu nama brandnya Pisang Kita. Next, untuk profil usahanya, Pisang Kita itu bukan suatu olahan dari buah pisang yang memiliki cita rasa yang manis. Berawal dari hobi membuat olahan pisang untuk keluarga, akhirnya memutuskan untuk mengembangkan olahan menjadi sebuah produk yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Untuk nama usahanya Pisang Kita, tidak usaha cemilan. Alamat usaha ada di sini. Nomor telepon ada di sini. Orangnya saya sendiri. Terus untuk Instagramnya ada di sini. Next. Untuk analisis usaha, analisis produksi meningkatkan variasi olahan pisang selain nugget, mengembangkan kemasan seperti pemberian nama atau logo, strategi pemasaran melalui media sosial dan mulut ke mulut. Selanjutnya analisis pengembangan usaha pada produk pisang ini harus dilakukan dengan mengembangkan kembali dari konsumen dan tren pasar, penambahan varian produk yang sesuai dengan preferensi konsumen serta promosi yang aktif melalui platform digital membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produksi. Untuk analisis SWOT sendiri pada produk pisang kita, yang pertama ada strength, yaitu bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua ada harga proporsinya sangat terjangkau. Weaknessnya kurangnya promosi, selanjutnya tidak crispy ketika sudah dingin. Untuk opportunity, banyak orang suka olahan pisang. Pisang kita bisa jadi alternatif sebagai makanan berat. Dari negatif, banyak pesaing penjual pisang, tidak semua orang suka makanan yang manis. Next. Untuk kelayakan bisnis, sebelumnya ini saya tidak masukkan analisis keuangan pada PPT saya karena untuk range harga waktu bazar itu hilang Bu. Tidak ada tanya Bu. Tapi saya masih ingat Bu. Terus pas waktu bazar itu habisnya itu semua bahan baku yang saya beli dari pisang, kayak tepung panen, tepung terigu, terus kayak packagingnya, terus kayak topping-toppingnya itu habis 99 pas. Itu saya dapat dari 99.000 itu dapat porsi menghabiskan pisang itu jadi 12 porsi, yang 2 porsinya saya kasihkan ke teman saya, yang 10-nya itu saya jual dengan harga satu paknya itu 12.000, dan saat bazar itu cuma laku 1, dan saya mengalami kerugian yang sangat besar ya. Next. Untuk kelayakan bisnis serta keseluruhan mulai dari analisis usaha, analisis SWOT serta analisis keuangan dalam usaha kita, menurut saya usaha saya belum memenuhi kelayakan bisnis suatu usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi bisnis plan. Kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Untuk pengajuan pertanyaan akan saya buka 3 pertanyaan saja. Baik, silakan yang mau bertanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Baik, kepada Mas Arfan, silakan menyampaikan pertanyaan. Saya mau minta pengertian mau bertanya kepada Bapak ya. Soalnya kan gini, dalam PPT-nya saya kurang paham ini itu produknya itu apa, bisa apa. Nah tadi kan jelaskan terdapat apa, bakal ada varian-varian yang lain kan. Nah itu apa aja? Mungkin bahannya juga pakai pisang apa, kan bisa jadi beda pisangnya, sekalian beda varian beda pisangnya gitu. Ya, agak lebih spesifikin gitu. Izin
beda ya. Kalau dari produk saya itu olahnya itu pisang nugget ya, menggunakan pisang kepok. Terus untuk varian produk yang mungkin akan saya kembangkan itu ya mungkin berupa pisang roll, jadi pakai kulit lumpia, terus dalamnya diisi pisang, terus bisa ditambahin kayak keju juga di dalamnya gitu. Apakah ada aplikasi? Ada feedback lagi. Oh ya. Terus keunggulan dari pisang nugget Anda itu bedanya sama yang lain itu apa? Karena mengingat di kelas ini juga ada yang terus ada. Ya, sama saja. Ya ada, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari teman-teman. Apa pertanyaannya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena dari audiens ada yang bertanya lagi, untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mengajukan pertanyaan dan terima kasih kepada presentator yang telah menjawab pertanyaan dari audiens dengan baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nihaya selaku penguji presentasi seminar sekaligus dosen pengamatan media seminar bisnis plan untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran dan kritikan kepada presentator. Kepada Ibu Nihaya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Mega. Saya cek di PPT-nya, ini ada unsur yang ini kebetulan sudah mau menjelang akhir, saya akan mengevaluasi dari beberapa yang kemarin mungkin terlewat. Tapi secara umum isinya itu. Di PPT itu yang harus ada itu apa aja? Sebelum ke keuangan, dari pertanyaan dari isian umpan balik itu di situ muncul grand design strategi. Grand design strategi itu berisi apa? Minimal berisi apa? Visi, misi, analisis SWOT. Nah, ini visi ini kamu. Visinya apa? Kan lucu kalau misalkan di situ nggak ada, terus kalian ngisi 5 nilainya dari hasil rekap nilai itu yang lucu lagi. Presentator ngisi umpan balik ada ya kayak gitu. Terus ada lagi yang lucu itu nggak tahu dendam pribadi atau sentimen apa itu dikasih nilai 1 semua. Itu juga ada. Ada. Terus ini sekaligus sampai beberapa saksikan untuk di pertemuan akhir mungkin besok yang lebih banyak lagi. Termasuk ini mayoritas terbanyak kesalahannya itu ada di visi misi. Nah saiki kamu malah gak ono kan. Jadi harus menunjukkan mana yang benar mana yang salah itu juga saya agak susah. Tapi mungkin untuk yang next presentator mungkin ya, setelah ini karena saya harus memberitahu. Terus kemudian dari hanya rata-rata dari kalian kan sudah tahu ilmunya tentang studi kelayakan bisnis menilai. Terus rata-rata di kalian itu sendiri langsung menjas bisnismu ini bahwa nggak layak gitu tanpa ditunjukkan dengan defaultnya ketidaklayaan itu kenapa, misalkan dari aspek legalitas mungkin kan bisa dijelaskan kenapa konduksi dan sebagainya. Sebenarnya kan lebih banyak sana. Kalau aspek produksi dan pasar rata-rata yang masih berputar itu kalau di startup itu biasanya paling nggak produksi semakin tinggi dulu katanya ngomong standarisasi. Terus pasar prakteknya ya cuma ada waktu besar ya.
Dasar itu belum bisa dijadikan judge bahwa produkku nggak laku. Ya, kemarin banyak aspek terutama dari evaluasi kemarin karena tidak ada koordinasi yang baik antara komunitas entrepreneur dengan kalian. Ya, itu faktanya yang menjadikan barang ditumpuk dan sebagainya. Pokoknya barang ditumpuk mau urusannya bukti payu ditumpuk ditotal. Tidak ada sinergitas kayak sebelumnya. Sehingga evaluasinya yang ini enggak, saya bilang dasar kemarin tidak bisa dijadikan kalau kamu laku semua terus itu pasti ya berarti memang yang laku semua bisa jadi karena memang kebetulan saya ketok kui kan sing lainnya ketumpuk-tumpuk dan lainnya jadi ya maksudnya enggak laku faktor. Di sini tidak ada di sisi keuangan nggak ono. Terus tadi kelayakan bilangnya tidak layak, terus dijawab dewi. Nah, terus apa sih dibiji terus ada pertanyaan kemampuan untuk menguji. Tak takoni berarti kalau misalkan secara singkat dulu kan ada tugas grand design di bisnis plan TS. Itu seharusnya muncul visi dan misi. Kamu menuliskan apa waktu itu? Tidak saya catatkan di sini. Allah kok Lupa Bu. lupa. Karena seminar ini kan memanggil 2 semester kemarin baik kelas kewirausahaan maupun kelas bisnis plan. Saya konfirmasinya di situ. Rata-rata juga mereka ini malah gak ono. Ada yang di PPT-nya itu yang ditampilkan itu tidak ada perubahan. Artinya pada waktu menyusun dokumen di kelas kewirausahaan yang ngawurnya luar tingkat yang ngawurannya itu tinggi. Ya kan? Kelas kewirausahaan itu gak masuk akal kabeh pokoknya. Tak mimpi tok ya gak apa-apa. Dan di seminar ini kesempatan seharusnya mengcounter karena kan sudah praktek. Penilaiannya ada di mana tuh? Jadi dinilai kamu ini punya impian, terus kamu laksanakan, terus bagaimana setelah dilaksanakan? Ada nggak perubahan? Seharusnya dokumennya itu kan lebih membumi, lebih realistis, lebih tahu bahwa untuk membuat satu bisnis itu gak gampang. Ya, tidak sesuai menu, tidak membuat dokumen yang kamu bisa copy paste, tebalnya bisa berapa tebal gak karuan, aspek keuangan dan sebagainya, isinya teori dong. Misalnya terus pada waktu ini hampir di rata-rata di yang angkatan ini itu jadi saya kan posisinya menilai mata kuliah ini sukses ketika ada perubahan dari sebelumnya. Nah, sehingga pertanyaan saya kalau memang di sini tadi sudah nggak ada kurikulumnya, dari kegiatan ini apa sih yang bisa kamu rasakan? Selama ini. Mungkin kalau selama menjalankan tugas ini mungkin kesulitan saat membuat produknya Bu. Kan saya sendiri kan mondok Bu. Gak tersedia kayak dapur itu loh di umum. Jadi kalau untuk kayak waktu project videonya, terus waktu jadi bazar itu saya ngikut masak di kosnya teman saya. Mungkin strategi itu. Sebenarnya kan bukan saya di posisi saya mau di pondok mau dimanapun kan sama saja. Ya. Ini sisa kelas sebelah itu dia kan di pondoknya nunggu, tidak ada. Kira prakteknya dia numpang yang elder, minta tolong, minta izin. Karena kebetulan dia minta, nah, kamu masaknya yang di saya numpang di elder. Kamu masih bagus ada teman yang bisa ditumpangi. Zaman dulu juga ada masak soto senggol, ngarik lanang. Numpangnya yang sopo ya, yang omahe koncone sing ngene iki, wis ribet ya ibu. Ibu koncone. Aku saja ingat kali mantap soto senggol. Iya, soto senggol itu konsepnya ya kayak gitu itu kakeknya kan teringat. Jadi buat soto senggol yang sampai sekarang pada waktu praktek pertama itu basi karena gak diingat dan gak ngerti. Itu pengalaman yang luar biasa itu saya yakin yang kamu gak pernah basi. Terus pada waktu basah
Diinget terus banyune entek. Rasanya masih Mas boleh minta kuat habis. Jadi ayamnya masih banyak, lari saja nih. Jadi konsepnya dari 1 sendok itu sebetulnya nggak besar-besar, nggak terlalu banyak itu, makannya kecil. Terus waktu itu konsepnya buat ikut musik live musik gaduh kayak opong. Di konsep idenya. Nah pada waktu praktek ya dia ikut jualan soto kan, ikut ya si soto jualan rapor nih ya. Safian. Jualan rapor ini kan. Dodol soto yang pertama pada tugas video basi, saya lupa bukan apa nasi, jadi buang. Terus karena dasarnya besok kan buatnya sekarang, ya kan? Itu diingat terus dine basi kan. Terus lho sama nasi sore ayamnya cek uang yang duwe entek. Benernya waktu lu habis, lagi cek ono kuahnya habis. Nah soto gak ono kuahnya jadi gitu soto. Bisa pakai air sama garam. Soto bening nih ibu. Itu yang saya hal kayak gitu itu ya kadang-kala keterbatasan yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah tantangan kira-kira kamu bisa melalui atau enggak. Saya pernah merasakan di posisi kamu. Kenapa saya dulu milih nggak tinggal di kos? Saya milih tinggal di pesantren. Pasti ada pertimbangannya. Pertimbangannya karena saya takut dengan pergaulan di luar. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Dan apa diantaranya di saat tugas segala macam pasti berbenturan dengan kegiatan. Gimana caranya? Ya di saat teman saya istirahat main-main, saya nggak ada tugas. Saya hanya punya waktu jam 11:30 sampai 12:30. Saya ingat betul. Saya hanya punya waktu jam 12 siang sampai jam 1 sebelum kuliah berikutnya untuk mengerjakan tugas. Jadi saat teman saya pulang makan dan sebagainya saya enggak. Zaman dulu belum bisa kayak gini dibawa ini enggak. Jadi yang rental komputer. Warna itu warna. Itu awal-awal belum masih pakai hard disk. Disket. Disket. Terus keren waktu itu. Kapasitas piro terus 15 MB. sing rada gede dikit regane sing rada larang. Kan nomor kualitas kan sama kayak gitu. Itu zaman saya, makanya saya bilang kamu baru lahir. Itu teknologi baru awal-awal. Ya hal-hal kayak gitu, tapi bukan berarti pada akhirnya saya harus tertinggal dengan teman-teman saya. Jadi nggak ada alasan karena saya di pondok terus nggak mengerjakan tugas, nggak ada. Dan bagi saya no. Ya gimana caranya di saat kalau sekarang kamu bisa kerjakan di malam hari di rumah kan karena laptop bisa kamu bawa kemana-mana, gadget bisa kamu pegang, iPad bisa kamu bawa kemana-mana, sudah teknologi sudah wifi kayaknya sekarang makanan pokok. Mana-mana bisa nggak ada alasan kecuali kamu di daerahmu di tengah gunung terus nggak ada sinyal bunyi di atas pohon. Dua alasan permadanya. Tapi ada juga yang ini saya di Kelurahan Gunung Pan. Waktu COVID itu kan kelihatan semua yang dari asal-asalnya ini. Ujian kamu di mana ini di kantor Kelurahan Pan karena nggak ada jaringan. Nah, ya kayak hal-hal gitu itu sebenarnya yang dinilai Tuhan itu kan melihat effort kamu, bukan hasil. Hasil itu nanti biarkan Tuhan yang akan menjelaskan. Tapi tadi ada pertanyaan pisang, tadi judulnya pisang. Kok pisang kok lagi tangan dihilang? Kenapa sih pisang kita? Ini kan Oh. ya gampang diingat. Kamu ingat gak? Saya ingatnya kita pisang.